Om Swastiastu. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nika Udiani, NIM 2374823109109. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saya sebagai guru IPA di SMP Dirjen Rebualu, Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Untuk lebih jelasnya, saya telah melaksanakan video pembelajaran. Mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Pak Anjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa usai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi sekarang Ibu lakukan absensi dulu ya. Gimana? Ada yang tidak hadir kira-kira? Jadi absen pertama Aditya Putra, Agatha, Arjuna, Anissa, Ayu Indah, Devan, Febri, Gladys, Mareta, Muhammad Emaliza. Nah, selanjutnya sekarang gimana kabar kalian selama liburan? Iya. Jadi kondisi masih bagus. Nah, selanjutnya untuk ini kalian sudah lihat lingkungan kalian sudah bersih atau belum? Nah, itu masih ada sampah berserakan ya. Bisa dipungut dulu. Kalau masih ada sampah silakan dicek. Nah, selanjutnya kalian keluarkan bukunya karena sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Ya. Masih kalian ingat pertemuan yang sebelumnya? Pertemuan sebelumnya di pertemuan kemarin, misalnya materinya kemarin apa? Masih ingat? Tentang Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. ya, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemagnetan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Silakan. Ayo Diona. Hubungan listrik dinamis dengan kemagnetan itu muatan listrik yang menghasilkan medan listrik. Ya. Medan magnet. Ya, jadi sudah benar jawabannya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi kalau keterkaitan medan magnet dan listrik dinamis dengan medan magnet itu sangat erat. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada apa yang kalian ketahui tentang magnet? Ayo. Yang kedua. Kalau magnet itu terdiri dari dua jenis, ada magnet alam dan magnet buatan. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jadi ada magnet alam dan magnet buatan yang dibuat oleh manusia secara langsung. Nah, jadi kalian juga sudah tahu ya bagaimana hubungan listrik dinamis dengan kemagnetan. Nah, di sini sudah ada, kalian bisa lihat. Nah, listrik dan magnet itu ada dua fenomena yang terkait oleh gaya elektromagnetik, di mana dia akan bersama membentuk elektromagnetisme. Nah, yang berikutnya listrik, muatan listrik itu yang bergerak akan menghasilkan medan magnet.
Selanjutnya berikutnya itu medan magnet juga menginduksi gerakan muatan listrik menghasilkan arus listrik. Dan dalam elektromagnetik di sini medan magnet dan medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Jadi itu adalah hubungan dari medan listrik dinamis dengan medan magnet. Nah, selanjutnya di sini untuk motivasi, di sini kalian akan mempelajari bagaimana hubungan listrik dinamis dengan kemagnetan, yaitu yang terutama adalah pemanfaatan medan magnet dalam navigasi hewan. Jadi misalnya navigasi hewan di sini dalam sehari-hari kalian pernah lihat burung kan? Nah, itu adalah nanti ada namanya migrasi burung seperti itu. Kalian pernah lihat burung? Pernah. Ya, pasti semua pernah lihatnya. Jadi untuk selanjutnya bisa kalian cermati. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menghubungkan pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan saat mencari makan dan migrasi dengan benar dan teliti. Selanjutnya yang kedua itu dengan kegiatan diskusi kelompok, mengamati gambar dan PowerPoint LKPD GADA dan mengerjakan LKPD tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Di sini peserta didik mampu menampilkan hasil penelusuran informasi dan dari berbagai sumber terkait tentang pergerakan atau navigasi pada migrasi hewan saat mencari makan dan migrasi dengan benar. Berikutnya, nah di sini untuk kalian ketahui dalam pembelajaran kali ini dari awal pembelajaran akan Ibu berikan nilai. Ya, jadi ada proses penilaian dari awal pembelajaran sampai akhir kalian melaksanakan diskusi, tanya jawab, tes seperti itu. Nah, di sini ada pun kompetensi indikator dan KKM yang sudah ditentukan dari sekolah. Misalnya KKM sekarang kita 70 seperti itu. Selanjutnya, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan melakukan pretest. Semua silakan kalian keluarkan HP-nya. Ibu akan kirimkan link melalui di grup WA. Silahkan kalian cari di grup, sudah Ibu share linknya, diisi identitas dengan lengkap. Selanjutnya kalian kerjakan. Nah, di sana soalnya sudah mengandung soal HOTS, jadi kalian harus cermati stimulus yang sudah ada di sana. Waktunya 5 menit karena stimulusnya kalian harus cermati dengan seksama. Kalian sudah melihat di sana di grup WA. Nanti kalian akan langsung Ibu tampilkan hasilnya. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian pada pretest ini dan post-test nanti selanjutnya. Ya, silakan kalian kerjakan dulu, dibaca dengan seksama stimulusnya. Sudah? Jadi sudah 5 menit ya, sudah habis waktunya. Jadi nilai yang kalian miliki ini di pretest akan Ibu jadikan acuan untuk
nilai proses berikutnya. Jadi apakah ada peningkatan? Ya seperti itu ya. Jadi nanti di pretest ini akan dijadikan acuan untuk post testnya. Nah sekarang yang akan kita bahas itu adalah seperti yang Ibu sudah bilang tadi, nah, pemanfaatan benda magnet pada migrasi hewan. Nah sebelumnya kalian lihat dulu di sini ada beberapa hewan yang mengalami migrasi. Nah, kalian bisa melihat melalui video yang akan Ibu tampilkan. Nah, kalian perhatikan videonya. Itu contoh dari migrasi hewan. Burung dia termasuk migrasi. Kalian bisa membentuk kelompok. Ya, silakan cari kelompok kalian sesuai dengan yang sudah kalian kita tentukan. Silakan cari kelompoknya dulu. LKPD yang akan Ibu bagikan. Pada LKPD ini kalian baca dulu petunjuknya. Ya, jadi di sini sudah ada petunjuk pengerjaan lembar kerja. Ya. Sudah? Jadi ada yang bertanya? Sama kayak yang ada di dalam.
Gimana dia nanti kalau misalnya tidak magnet, gimana dia nantinya? Apakah bisa dia tingkat awalnya dia buat dari dipengaruhi oleh unsur magnet apa menyebabkan? Sekarang kita mulai presentasikan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Halo semuanya, selamat pagi. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok. Perkenalkan, nama anggota kami ada saya Liona, saya Aida, saya Isi dari kelompok kami di Kepala Desa Katam. Terima kasih. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah memberikan mempresentasikan dan melakukan tanya jawab pada diskusi kelompok. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 Ibu persilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada saya, Sasi Mawadani, saya Andres Nafsasari. Soal nomor 1, beberapa burung mempunyai kemampuan untuk melakukan migrasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dan kemudian kembali ke tempat asalnya. Apa saja yang digunakan untuk melakukan migrasi? Aktivitas migrasi burung-burung migran bukan sekedar untuk mencari makanan berlimpah di bawah khatulistiwa, tetapi juga untuk mempertahankan diri demi kelangsungan hidup dan keturunannya. Maka tak heran jika mereka menempuh ribuan mil untuk kembali dari tempatnya mencari makanan ke tempat asalnya. Burung-burung migran adalah petualangan yang tangguh dan tak kenal kompromi dalam menjalani hidup dan akhirnya maju terus pantang mundur. Sekarang kelompok 3 ya. Silakan maju untuk melakukan presentasi. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan. Perkenalkan, saya Marta Karati dari Kelompok 4, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan. Perkenalkan, saya Misli Ibrahim. Soal pertama, beberapa burung mempunyai kemampuan untuk melakukan migrasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat yang lain, dan kemudian kembali ke tempat asalnya lagi. Apa saja yang digunakan untuk melakukan migrasi dasar. Aktivitas migrasi burung-burung migran kan segera untuk mencari makan berlimpah di bawah khatulistiwa, tetapi juga untuk mempertahankan diri demi kelangsungan hidup dan keturunan. Maka tidak heran jika mereka menempuh ribuan mil untuk kembali dari tempatnya mencari makan ke tempat asalnya di udara. Burung-burung migran adalah petualangan yang tangguh dan
tidak kenal kompromi dalam menjalani hidup dan akhirnya maju bentuk pantang mundur. Presentasi dari kelompok 4 yang terakhir ya. Jadi sekarang kita lanjutkan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Jadi salah satu kelompok atau dua boleh silakan untuk menyampaikan kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil diskusi kalian itu. Silakan. Ya, Diona. Kesimpulannya dari tentang materi kali ini kita bisa tahu bahwa burung itu ada jenis-jenis burung migrasi yang ada lima jenis burung yang migrasi, dan juga kita bisa tahu kalau ada medan magnet bumi diubah, maka burung itu akan terbang ke arah sebaliknya, dan juga kita bisa tahu jenis-jenis hewan yang migrasinya yang lain. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi sudah memberikan kesimpulan yang bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya. Silakan. Kesimpulan tentang migrasi burung adalah bahwasanya adalah fenomena yang kompleks karena burung melakukan perjalanan jarak jauh secara musiman antara daerah membiarkan dan daerah makanannya. Migrasi burung dipengaruhi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan musiman, cuaca dan faktor internal dan genetik biasa tersebut. Migrasi burung memiliki serba besar pada ekosistem, termasuk penyebaran benih, kotor hama alami, dan perubahan dalam komunitas tumbuhan. Nah, jadi sudah diberikan kesimpulannya juga ya. Jadi ada dua versi. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan secara umumnya. Nah, di sini waktu migrasi burung bervariasi. Jadi tergantung pada jenis burung. Nah, misalnya jenis burung apa yang akan bermigrasi. Terus lokasi habitatnya. Nah, di sini beberapa burung akan mulai migrasi pada musim panas atau pada awal musim gugur, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, sementara pada burung lain di sini akan mulai berimigrasi pada akhir musim gugur atau awal musim dingin. Jadi itu dari waktu migrasinya burung. Selanjutnya di sini waktu migrasi juga mungkin bervariasi, jadi tergantung dari faktor-faktor, misalnya cuaca. Seperti cuaca sekarang kan tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Selanjutnya perubahan iklim sudah pasti. Selanjutnya ada kondisi habitat. Nah, kondisi habitatnya bagaimana? Misalnya yang dulunya ada pohon-pohon sekarang sudah ditebang, jadi dia akan melakukan migrasi. Selanjutnya beberapa burung juga dapat terbang ke tempat-tempat yang lebih hangat pada saat musim dingin untuk menghindari suhu yang terlalu dingin. Selanjutnya yang terakhir, migrasi burung dapat terjadi sepanjang tahun, tetapi biasanya terjadi pada musim bertelur atau pada saat musim dingin. Jadi itu kesimpulan secara umum yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya Ibu tambahkan untuk penguatan materi. Ibu memberikan tambahan pada penguatan materi hari ini. Yang pertama, migrasi burung yang sudah kalian bisa diskusikan tadi. Burung merupakan salah satu hewan yang melakukan migrasi, sudah benar. Selanjutnya, saat bermigrasi, burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya. Nah, di sini partikel itu menciptakan peta atau navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, di sini contohnya pada merpati pos. Kalian pernah dengar merpati pos? Ya, kalau zaman dahulu kan merpati pos itu digunakan untuk mengirim surat, kan begitu dibilangnya. Selanjutnya di sini merpati pos, nah, dimanfaatkan untuk mengirim surat. Merpati ini memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk jalan. Jadi misalnya dari tempat A ke tempat B, jadi merpati pos itu sudah tahu. Jadi medan magnetnya kemana saja arahnya dia akan mengirim surat tersebut. Berikutnya migrasi salmon, ikan ya ini ya, jangan salah sebut.
Nah, ikan salmon juga melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari suatu tempat. Nah, berikutnya di sini salmon itu memiliki kemampuan akan kembali lagi ke aliran sungai tawar, tempat awal menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil lautan. Jadi itu perumpamaannya. Misalnya di sini contohnya ikan salmon akan menetap dan tinggal di sebuah sungai selama 3 tahun. Jika dia udah tinggal di sana, dia akan bermigrasi lagi ke laut. Jadi itu perumpamaan contohnya dari migrasi ikan salmon. Selanjutnya migrasi penyu. Kalian pernah dengar penyu? Nah, di sini penyu akan mulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Tidak seperti hewan lain yang bermigrasi secara berkelompok. Jadi penyu itu identik dia bermigrasi secara sendiri. Pernah kan kalian dengar berita bahwa penyu itu akan mengalami atau terdampar sendiri, kan seperti itu, terdampar di laut, di tepi laut sendiri. Jadi dia itu mengalami migrasi. Selanjutnya, sebuah penelitian di sini mengatakan seekor penyu bisa bermigrasi sepanjang 12.900 km. Nah, penyu itu melakukan migrasi selama hampir 10 tahun lamanya. Ya, jadi selama itu dia akan mengalami migrasi. Selanjutnya, contoh saat penyu mendeteksi medan magnet suatu wilayah, maka penyu akan berenang menuju dan bermigrasi ke wilayah tersebut. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Jadi agar selama dia bermigrasi itu tidak kelaparan seperti itu. Jadi dengan aman dia melakukan migrasi sesuai dengan arah medan magnetnya. Berikutnya ada migrasi lobster duri. Di sini lobster duri bisa merasakan medan magnet bumi dan bisa menyesuaikan diri tetap bergerak menuju arah kutub air. Nah, di sini ada peneliti yang mengatakan peneliti tersebut bernama Ken Lomana mengobservasi bahwa kemampuan lobster untuk mendeteksi magnet itu dengan cara meletakkan lobster duri tersebut ke dalam bak air. Nah, di sana akan diatur medan magnetnya. Selanjutnya, hasilnya itu adalah lobster duri itu akan mampu membuktikan dan merasakan medan magnet bumi yang memandu saat dia akan bermigrasi. Jadi itu contoh perumpamaan yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut pada migrasi lobster duri. Selanjutnya di sini contohnya dia mendeteksi medan magnet akan memandu migrasi lobster duri dari pantai lepas Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Selanjutnya, yang kelima ada medan magnet dalam tubuh bakteri. Dapat kalian perhatikan di sana. Dalam tubuh bakteri itu ada namanya MTB. Jadi di sini magnetotetik bakteria. Terdapat organel khusus yang disebut dengan magnetosom. Nah, di mana magnetotetik bakteria itu merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Pada magnetotetik itu tersusun senyawa magnetik dan gradient yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Contohnya, magnetotetik atau bakteria atau MTB di sini akan memakai bantuan medan magnet saat melakukan
migrasi, dan navigasi. Selanjutnya, kalian bisa kembali ke tempat. Jadi, kembali ke tempat masing-masing, Ibu akan melakukan post test. Post test sekarang kita laksanakan untuk mengukur kemampuan kalian sampai berapa kemampuan kalian dalam mendapatkan materi yang tadi. Silakan dibuka pada grup WA-nya, di sana sudah ada link yang Ibu kirimkan. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Jadi pembelajaran yang yang kita bahas sekarang itu tentang pemanfaatan medan magnet pada hewan. Bagaimana perasaan kalian? Silakan ajukan pendapat kalian. Senang. Ya, Yona. Pastinya kita senang dan dulu kita dapat wawasan baru gitu. Mungkin pas kita dulu dalam pembelajaran ini kita mikirnya kok dulu bisa sih bolak-balik tanahnya, berarti kita udah memiliki sekarang dulu kita bolak-balik ke arah yang sama itu karena adanya migrasi. Ya, sudah benar. Tepuk tangan dulu. Jadi refleksinya, jadi kita lebih tahu bagaimana sih proses, kenapa sih burung tersebut bolak-balik. Jadi dengan mempelajari ini kalian bisa tahu ternyata dia melakukan migrasi. Selanjutnya yang kedua, hal penting apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Silakan Ibu. Hal-hal yang saya dapatkan ini dengan adanya ini kita tahu ada beberapa hal yang dapat melakukan migrasi seperti misalnya tadi melakukan migrasi selama 10 tahun lamanya, dan juga tadi bahwa jadi bisa kalian bisa mengetahui berapa lama migrasinya hewan dan hewan apa saja yang mengalami migrasi. Dari pemaparan yang Ibu sudah berikan tadi, itu hanya beberapa saja yang sudah melakukan migrasi dengan kategori masing-masing. Jadi dia berapa tahun itu melakukan migrasi sudah jelas tadi. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi kemagnetan dan konsep gaya magnet. Jadi untuk materi selanjutnya tentang teori dasar magnet dan konsep gaya magnet. Jelas? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, jadi kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Jadi sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa. Pada sana, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramana Sadi. Om Santi Santi.